Oke baik, salam olahraga. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Di laga malam hari ini saya mulai membahas pertandingan dari Liga Premier Inggris, mempertemukan tuan rumah Brighton menghadapi Aston Villa ya. Jadi untuk laga ini tim yang diunggulkan itu adalah Brighton. Brighton jadi tim yang diunggulkan, bukan Aston Villa ya. Setelah melihat dari performa 5 laga terakhir dan lain-lain, kemungkinan besar di laga ini Brighton masih berpotensi untuk bisa memenangkan laga di kandang sama menghadapi Aston Villa. Kemudian memasuki laga yang kedua, saya membahas pertandingan Burnley menghadapi Crystal Palace. Untuk laga ini, tim yang diunggulkan untuk bisa memenangkan laga yaitu Crystal Palace ya. Terlihat di laga ini Burnley dengan formasi 4-2-3-1, sedangkan untuk Crystal Palace tim tamu dengan formasi 3-4-3 ya. Jadi untuk laga ini setelah melihat dari peringkat sementara, memang Crystal Palace cukup baik, mereka berada di peringkat 10, sedangkan Burnley berada di peringkat 19 zona merah ya. Jadi untuk laga ini tim yang lebih berpotensi masih Crystal Palace, tapi saya mengira Burnley akan nampaknya bisa memberi kejutan di kandang saat menghadapi tim tamu Crystal Palace. Oke baik, berikutnya saya membahas pertandingan tuan rumah Wolves menghadapi Nottingham ya. Jadi untuk laga ini terlihat Wolves dengan formasi 5-3-2, sedangkan Nottingham dengan formasi 4-2-3-1. Terlihat di laga ini Wolves ada sekitar 4 pemain mereka yang akan absen, sedangkan untuk kubu tim tamu yaitu ada 7 ya, 7 pemain dari Nottingham. Klasemen sementara di musim ini Wolves berada di peringkat 20 ya, juru kunci, sedangkan Nottingham berada di peringkat 16 sementara. Jadi untuk laga ini tim yang berpotensi masih Nottingham, tetapi saya mengira di laga ini karena memang Wolves berada di dasar klasemen, nampaknya mereka akan mencoba untuk bisa meraih kemenangan, mengingat dari 13 laga hanya mampu meraih 2 poin saja. Oke, untuk laga ini masih Wolves nampaknya bisa memberi kejutan di laga ini, mengingat mereka bermain kandang. Kemudian selanjutnya memasuki laga ya, Bilbao menghadapi Real Madrid ya. Jadi untuk laga ini tim yang diunggulkan masih tim tamu Real Madrid dari lanjutan La Liga Spanyol. Terlihat Bilbao dengan formasi 4-2-3-1, sedangkan Madrid dengan formasi 4-3-3 ya. Tuan rumah Bilbao di laga ini sekitar ada 7 pemain mereka yang akan absen, sedangkan untuk Real Madrid itu hanya 3 pemain saja, Hussein, Carvajal dan Alaba ya. Jadi dari klasemen sementara di mana teman-teman Bilbao peringkat 8, sedangkan Real Madrid peringkat 2. Jadi untuk laga ini tim yang berpotensi untuk bisa menangkan laga masih Real Madrid, tetapi tidaklah begitu mudah, kemungkinan skor selisih 1 gol ataupun bisa berakhir di skor imbang. Oke, next selanjutnya saya membahas pertandingan tuan rumah Atalanta menghadapi Genoa ya. Terlihat di laga ini Atalanta dengan formasi 3-4-1-2, sedangkan untuk Genoa dengan formasi 3-5-2 ya. Terlihat di laga ini ada 2 pemain akan absen untuk tuan rumah Atalanta, sedangkan Genoa di laga ini sekitar ada 4 pemain ya. Ini dari Coppa Italia. Jadi terlihat dari line up pemain untuk kedua tim berpotensi Atalanta masih tetap bisa memenangkan laga di malam hari ini saat menghadapi tim tamu Genoa. Kemudian memasuki laga yang terakhir, saya membahas pertandingan Inter Milan menghadapi Venezia ya. Jadi untuk laga ini tim yang diunggulkan masih Inter Milan. Terlihat di laga ini Inter Milan dengan formasi 3-5-2 ya. Sedangkan untuk Venezia dengan formasi 3-1-4-2. Terlihat di laga ini ada 4 pemain akan absen, begitu juga dengan Venezia. Jadi saya mengira di laga ini tuan rumah Inter Milan masih sangat berpotensi untuk bisa memenangkan laga saat menghadapi tim tamu Venezia.
substitutions taking place.